sama bangga. Oh, disenderin. Gimana? Ini belum, karena kita juga mungkin kalau mau ke arah sana perlu kita Ca, Wera dengan apa kan? Nonu. Ini adalah teman-teman media dan yang ada di Kediri. Halo sahabat Arke Vlog, jumpa lagi. Saat ini kami ada di Doro, Puju, Kabupaten Kediri untuk meliput temuan arca yang ada di Kediri. Ada apa aja di sini? Di sini ada bersama para teman-teman media. Siap. Ya. Dari Radar Kediri. Oh, terus RRI Kediri. Radar Kediri. Terus dari Radar. Radar Kediri. Terus Radar Kediri. Ada Pak Muji dari Pak Muji? Harian Bangsa online. Bangsa Online. Oh. Ini lagi ada Mas Rizky. Oke. Keren. Ikuti perjalanan kita ya. Arke Vlog besok selanjutnya. Lu buluranya masih muda. Ya. Kita kok. Ayo. Hai, siap. Serap. Mana? Iki dah. Belum. Dalam perjalanan Mas. Gigi. Ini Pak Kasun Mas. Dulu lah. Iya. Oke, ini temuan arca. Dari identifikasi awal tadi ada Arca Agastya, kemudian ada Arca Durga Mahesa Suramardini, kemudian ada Arca tokoh resi, yaitu seorang pendeta, seorang Resi. resi, ya seorang guru dalam satu karesian, seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya Arca Ganesha Suramardini, seperti itu. Kalau dari arcanya bisa diidentifikasi sementara dari masa apa, Bu? Kalau untuk identifikasi sementara ya, jadi kita belum mengidentifikasi secara total, jadi hanya perkiraan di lapangan. Ketika kita menemukan arca, kita mengamati, kita mengidentifikasikan. Untuk sementara saya melihat bahwa arca itu berasal dari masa Majapahit, karena Majapahit sifat kelokalannya tinggi, kemudian arca-arcanya itu tidak mengikuti pakem dari masa-masa gaya seni di India sesuai dengan kitab-kitab suci di India. Tapi kalau Majapahit itu lebih arca itu sebagai arca yang berfungsi untuk sarana pemujaan untuk pribadi, seperti itu. Jadi kalau melihat arca-arcanya tadi, setelah kita identifikasi memang arcanya tidak mengikuti pakem-pakem seperti pada kitab-kitab yang berasal dari India. Ikonografi maksudnya, Bu? Ikonografinya, ikonografi dari. Berarti indikasi arcanya itu tidak sesuai dengan ikonografi yang pada umumnya, sehingga identifikasi itu dari masa Majapahit, begitu? Tidak, dengan tingkat ciri-ciri kelokalannya pada arca itu juga tinggi, yaitu arca ada kumisnya, kemudian arca punya, seharusnya dia memegang senjata, tidak punya senjatanya, seperti itu. Kayak di Durga Mahesa Suramardini kan seharusnya Durga itu kan memegang senjata pada tangan-tangan masing-masing tangannya, tapi itu tidak memegang senjata. Kemudian arca dari sisi wajahnya itu tidak sesuai dengan bentuk hidungnya yang terlalu mancung, seperti itu. Jadi sisi-sisi kelokalannya itu tinggi. Jadi kalau dari sisi ikonografi, jadi arca-arca tadi tidak seperti pada pakemnya. Jadi keluar dari pakem ikonografi yang
sudah ada. Kemudian arca-arca tadi setelah kita identifikasi itu mengalami penurunan kualitas seninya. Jadi, kalau dari masa Singosari itu kan dia punya seni yang tinggi, makanya masa-masa Singosari itu sebagai golden age-nya arca-arca masa Jawa Timur. Kemudian Kediri juga punya seni ikonografi yang cukup tinggi, baru ke Mojopahit. Kalau dibandingkan dengan temuan yang dari Kediri, apakah dia tidak mempunyai ciri khas yang sama dengan temuan arca-arca dari gaya Kedirian? Nah, kalau melihat dari arca-arca gaya Kedirian itu memang arca masa Kediri itu punya ciri khas yang kualitasnya bagus, baik dari segi bahan, kemudian segi pemahatan, kemudian segi kelengkapan ikonografi. Karena arca masa Kediri itu lebih menonjolkan kualitas seninya, karena dia masih mengikuti pakem-pakem sesuai dengan kitab-kitab di India. Cuma kalau di Majapahit dia lebih menonjolkan fungsinya, bahwa dia sebagai arca perwujudan, bahwa dia sebagai arca penokohan orang yang sudah meninggal. Jadi sifatnya kaku, statis, kemudian mata itu setengah terpejam, kemudian berdiri juga kaku. Oke, kalau dari temuannya menurut penemu itu kan ditemukan di satu tempat, apakah itu merupakan satu pelengkap dari satu komponen candi atau gimana itu? Perwujudan sebagai? Jadi kalau melihat konteksnya, perwujudan sebagai siwa. Jadi kan arca itu kan ada yang status sebagai tuladewasa, ya, kan? Sebagai ada yang status sebagai Gramadewasa. Nggak ada prabanya juga, mas. Sila cakranya nggak ada. Arca-arca perwujudan ini memang sengaja dibuat mungkin untuk pribadi. Pribadi itu padahal keluarga gitu. Iya, keluarga. Untuk family gain seperti itu. Misalnya saya pengen kaya, maka saya akan membuatlah satu arca kuera dengan kantong harta kekayaan itu saya besarkan, saya puja biar saya tetap kaya. Oke, kaitannya dengan itu, apakah di sini diduga di lokasi ini kan ditemukannya arca, apakah di sini bisa diduga ada bangunan candi atau pemujaan begitu dari arca itu? Kalau melihat arcanya, jenis arcanya dari identifikasi ikonografi, kalau di sini bahwa arca-arca tersebut tidak melengkapi bangunan candi, tapi mungkin ada satu bangunan batur kecil yang dipuja oleh satu kelompok orang. Sanggah gitu apa? Sanggah seperti itu. Jadi bukan satu bangunan besar. Kemudian arca-arca itu berfungsi sebagai pantheon Hindunya yang menempati ruang utara ada Durga, kemudian timur ada Ganesha, selatan ada Agastya, itu bukan. Oke, kalau bagi ada candi kerajaan, atau kemudian ada candi Wanua. Nah, ini dari arca ini bisa diprediksi dia hanya sebagai lingkup keluarga, begitu maksudnya? Ya, betul. Kalau melihat konteksnya di sini, ketika arca itu ditemukan di sini juga tidak ditemukan reruntuhan bangunan-bangunan. Nah, bisa jadi bahwa arca-arca itu sebagai pemujaan untuk pribadi atau jadi tidak perlu saya. dilakukan eskavasi di tempat ini. Kalau menurut saya sementara melihat konteks ini tidak perlu, karena tidak berpotensi untuk kesana gitu, untuk Oke, terima kasih. Gimana? Ini belum, karena kita juga mungkin kalau mau ke arah sana perlu kita lakukan penggalian ekskavasi. Tetapi lihat lahannya sekarang ini yang sudah tergali kan, itu mungkin tidak mungkin ya. Kemudian juga dengan ditemukannya 5 arca ini, saya mengharapkan 5 arca ini diserahkan ke Museum Kabupaten Kediri. Karena kenapa? Museum itu punya anggaran biaya untuk perawatan, punya konservator yang nanti akan mengurus, karena meletakkan arca itu tidak sembarang tempat, kita harus mengatur kesuhunya dan lain sebagainya, sehingga ini menurut saya paling layak diserahkan ke kabupaten. Pak, penanganan selanjutnya gimana dari Pemkab Kediri? Nah, ini juga saran atau instruksi daripada BPSDB
Jawa Timur supaya diamankan dan dilestarikan supaya nggak ada rusak juga, supaya dipindahkan ke Museum Bakawan Tabari pemerintah Kabupaten Kediri. Oke. Langkah selanjutnya kita akan koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kapolsek juga Kepala Desa setempat. Segera ya Pak ya? Siap minggu ini. Oke, mantap. Terima kasih Pak.